Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Kepastian mengenai kemerdekaan Indonesia di Bandung baru dapat dipastikan kebenarannya pada tanggal 22 Agustus 1945 saat koran Cahaya memberitakan kekalahan Jepang sekaligus pada halaman depan tertulis dengan besar Republik Indonesia disertai pembukaan Undang-Undang Dasar. Kekalahan Jepang akhirnya menjadi pintu untuk masuknya RAPWI, Rehabilitation of Allied Prisoners of War and Internees. Tujuan dari RAPWI adalah membebaskan para tentara Belanda dan keluarganya yang tertahan pada masa pendudukan Jepang di kamp-kamp konsentrasi Chihapit, Chikudapate, dan Flat Complex Olcott Park. Maka ketika Jepang kalah, orang-orang ini kemudian berusaha untuk menaikkan kembali berbagai simbol-simbol seperti bendera, terutama ketika tentara Belanda yang ada di balik RAPWI masuk ke Bandung. Salah satu lokasi penaikan bendera Belanda ada di gedung sekitaran kawasan Braga. Hotel Preanger, Savoy Homan, dan gedung NV de Eerste Nederlands Indische Sparkas atau yang terkenal dengan sebutan Gedung Denis. Denis adalah singkatan dari NV de Eerste Nederlands Indische Sparkas, PT Bank Tabungan Hindia Belanda pertama yang dibangun pada tahun 1935. Salah satu alasan Belanda menguasai gedung-gedung itu karena Belanda berkeinginan untuk mengambil alih kembali harta mereka yang pernah dirampas oleh Jepang. Pengibaran kembali bendera Belanda di Bandung dianggap sebuah penghinaan karena Indonesia telah merdeka. Hal tersebut memicu kekesalan pemuda-pemudi di Bandung. Salah satunya terjadi pertempuran-pertempuran yang terjadi di wilayah selatan Bandung. Pemuda Bandung menyadari jika persenjataan yang mereka miliki tidak cukup untuk melawan tentara Belanda yang juga dibantu oleh tentara Inggris melalui RAPWI dan juga dibantu oleh tentara bayaran Gurkha. Tentara Inggris Gurkha merupakan tentara bayaran yang berasal dari Nepal. Mereka terkenal kejam, bengis, dan tak kenal ampun. Oleh karena itu, pemuda-pemudi Bandung kemudian berusaha untuk meminta senjata milik Jepang. Negosiasi yang dilakukan beberapa berjalan sukses. Namun, pada saat negosiasi di markas Kempetai di kawasan Tegalega, negosiasi gagal karena ada anggota Kempetai yang tewas tertembak. Jepang yang marah kemudian berbalik menyerang pemuda-pemuda di Bandung. Karena kalah senjata, saat itu para pemuda tidak balik melawan, karena juga harus melawan Belanda yang dilindungi oleh Inggris. Tiadanya perlawanan oleh pemuda terhadap tentara Jepang membuat tentara Jepang mengejek pemuda-pemuda Bandung dengan sebutan peyembol. Tindakan Jepang tersebut kemudian memunculkan sikap xenofobia dan menyulut amarah yang jauh lebih besar dalam diri pemuda. Dugaan Belanda memboncengi pasukan Inggris kemudian terbukti ketika berkibar kembali bendera Belanda di atas Gedung Denis untuk kedua kalinya pada bulan September. Para pemuda yang saat itu sedang berkumpul di beberapa lokasi melihat kejadian pengibaran kembali bendera Belanda kemudian berkumpul di depan Gedung Denis. Tujuan dari para pemuda hanya satu, bendera Belanda diturunkan. Tentu saja permintaan itu ditolak. Pada saat itu, Jepang yang telah kalah perang ditugaskan juga untuk menjaga Gedung Denis. Sedang para pemuda sudah kesal, dan terjadilah bentrokan antara pemuda Bandung melawan tentara Jepang dan Inggris di depan Gedung Denis. Para pemuda kemudian mencoba masuk ke dalam Gedung Denis. Dua di antara pemuda itu adalah Endang Karmas dan Mulyono. Endang dan Mulyono merupakan anggota dari tentara pelajar di Bandung. Bersama teman-temannya yang lain, mereka menaiki satu persatu anak tangga di Gedung Denis yang menawan itu. Endang dan Mulyono berlari menuju arah menara Gedung Denis. Sampai di atas, Endang Karmas dan Mulyono merasa kesulitan untuk menurunkan bendera Belanda. Hingga akhirnya mereka menyobek bendera Belanda dengan bayonet, hingga tersisa warna merah dan putih saja.
Rupanya, perobekan itu terlihat oleh pasukan Inggris dari resimen Gurkha yang bermarkas di Homan. Mereka kemudian menembaki para pemuda yang berada di sekitar gedung Denis. Suara tembakan terdengar. Mulyono saat itu kemudian meminta Endang agar segera cepat-cepat. Para pemuda yang berada di antara persimpangan Jalan Bragaweh dan Rode Postweh melawan balik serangan dari pasukan Inggris. Sehingga pertempuran kecil sempat terjadi untuk menahan laju tentara Inggris dari arah Hotel Homan dan Belanda dari Hotel Preanga. Meski tidak lama, serang balik dari pemuda dapat membuat pasukan Gurkha menghentikan sementara serangan yang mengarah ke Denis. Kesempatan ini kemudian digunakan oleh Endang dan Mulyono untuk turun dari menara tinggi di gedung Denis, menyisakan bendera merah putih dengan bekas sobekan biru. Setelah selesai, para pemuda kemudian berusaha lepas dari kepungan Jepang, Belanda, dan Inggris menuju kawasan selatan Bandung yang pada saat itu merupakan basis pasukan Siliwangi dan TKR. Kejadian perobekan bendera Belanda menjadi merah putih kemudian membuat Belanda marah. Akhirnya terjadi pertempuran-pertempuran kecil di sekitar Bandung. Kesal karena pemuda dan rakyat Bandung terus melawan, Brigadir MacDonald mengeluarkan ultimatum untuk mengosongkan Bandung pada tanggal 27 November. Puncak dari perlawanan rakyat Bandung terjadi pada saat penolakan atas ultimatum kedua tanggal 23 Maret 1946 dan berujung pada peristiwa Bandung Lautan Api.